Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo, NPM 233111055 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 23B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah presentasi mengenai kode etik pengguna informasi teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mematuhi kode etik dalam penggunaannya. Jadi, mari kita mulai dengan memahami apa itu kode etik. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan etis. Kode etik ini berlaku untuk semua orang yang menggunakan perangkat teknologi, mulai dari individu hingga perusahaan besar. Dan mengapa kode etik ini penting? Nah, karena tanpa panduan yang jelas, resiko penyalahgunaan teknologi dapat meningkat, mengancam privasi, keamanan, dan bahkan reputasi seseorang atau organisasi. Nah, apa yang terjadi jika kode etik ini diabaikan? Mari kita lihat beberapa resikonya. Yang pertama adalah pelanggaran privasi. Data pribadi dapat dicuri atau disalahgunakan jika tidak ada pengolahan yang etis. Kedua, keamanan informasi dapat terancam. Serangan cyber seperti peretasan dan malware dapat merusak sistem dan mencuri data sensitif. Ketiga, ada risiko cyberbullying atau perundungan dunia maya. Tanpa etika, orang dapat dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu. Semua risiko ini bisa berdampak besar, mulai dari kerugian finansial hingga trauma psikologis. Lalu, bagaimana kode etik ini membantu kita memitigasi risiko tersebut? Kode etik memberikan panduan praktis kepada pengguna teknologi. Misalnya, perusahaan menetapkan kebijakan privasi data untuk melindungi informasi pelanggan. Ini membantu mencegah pencurian data dan kebocoran informasi. Di sekolah atau di kuliah, kode etik mendorong siswa dan staf untuk menggunakan internet secara bertanggung jawab, sehingga kasus cyberbullying bisa diminimalisir. Dengan mematuhi kode etik, kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Mari kita lihat contoh nyata. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan e-commerce besar mengalami kebocoran data. Informasi pelanggan seperti alamat dan nomor telepon tersebar di internet. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Tentu karena perusahaan tersebut tidak mematuhi standar kode etik dalam pengelolaan data pengguna. Sebagai perbandingan, perusahaan yang mematuhi kode etik menggunakan enkripsi data dan protokol keamanan yang kuat, sehingga risiko kebocoran data dapat dicegah. Ini adalah contoh betapa pentingnya kode etik dalam menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. Dari semua materi di atas, tentu akan ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat ketika kita bisa mematuhi apa itu tentang kode etik teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu manfaat yang bisa kita ambil. Manfaat kode etik atau mematuhi kode etik pengguna teknologi informasi. Yang pertama itu ada bagi individu atau bagi kita sendiri. Tentu ada kode etik melindungi privasi dan keamanan mereka. Yang kedua, bagi perusahaan, kode etik membantu mengurangi risiko kebocoran data dan meningkatkan reputasi bisnis. Dan yang ketiga, bagi masyarakat atau secara luas, kode etik dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, semua pihak dapat menikmati manfaat dari teknologi tanpa khawatir akan ancaman yang mungkin timbul. Sehingga akan ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu mempelajari dan menerapkan apa itu kode etik dalam memanfaatkan dunia teknologi, baik itu dalam lingkungan kampus sebagai mahasiswa atau lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kode etik pengguna informasi teknologi bukan hanya panduan tertulis, tetapi komitmen kita untuk bertindak secara bertanggung jawab di dunia digital. Dengan mematuhinya, kita melindungi dari diri kita sendiri, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan.
Baiklah, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Dan jika presentasi yang saya berikan ini banyak salah, saya minta maaf. Dan pada umumnya, kode etik teknologi ini memang sangat penting bagi kita. Jadi, marilah kita belajar lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi, dan mari kita belajar mengenai apa itu kode etik tentang teknologi agar kita bisa menggunakan media sosial atau teknologi secara bijak. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.